Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Damayanti dari kelas D Praktikum 2. Kali ini saya akan membahas teknik editing dari tahun 1800. Pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu editing. Editing adalah proses menggerakkan dan menata gambar hasil rekaman menjadi sebuah gambar yang baru. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas sejarah dari teknik editing. Berikut cuplikannya. Bila membahas tentang film-film Lumiere bersaudara, maka yang akan selalu muncul untuk dibahas adalah film-film itu menandai kelahiran dari sinema, karena sudah ada aspek ekonomi saat memutarnya, dan juga film-film itu sudah menjadi peletak dasar tipe film dokumenter. Namun, ketika baru membicarakan editing, maka film-film seperti Lumiere's Worker Out from Victory, Feeding the Baby, and The Arriving Train merupakan sebuah shot yang dibuat tidak lebih dari menggunakan kamera foto. Hanya saja, gambar yang dihasilkan adalah gambar yang bergerak. Film-film itu digolongkan dalam irisan massa realisme di mana dianggap menggunakan apa yang disebut dengan sequence shot, yaitu shot yang diambil dari awal hingga akhir yang menjadi satu film utuh. Namun, secara naratif, Lumiere juga sudah ada pemikiran untuk membentuknya, terutama ketika membuat film Watering the Gardener. Sejujurnya, dalam film itu, Lumiere tetap belum memiliki pemikiran editing. Banyak buku yang mencoba mengelaborasikan akan kemungkinan editing di dalam film-film Lumiere ini. Kalaupun ingin dipaksakan adanya editing, paling tidak hanya ada pada saat mereka mencet tombol kamera on hingga mematikannya, dan itu pun hanya ada aspek pemotongannya saja. Jadi, kalau menurut definisi editing, apa yang dilakukan Lumiere dianggap belum sempurna pada saat itu. Lalu selanjutnya ada Méliès. Méliès dikenal sebagai sineas, namun sebenarnya ia adalah seorang jagoan panggung. Artinya dia merupakan seorang dramawan sekaligus pesulap. Dalam pertunjukan Lumiere bersaudara di Café de Paris, dia menjadi salah seorang penonton, dan sepulang dari menonton itulah dia ingin memiliki kamera. Namun ditolak oleh pihak Lumiere. Lalu dia memutuskan untuk membeli teknologi kamera yang dikembangkan oleh salah satu pionir dalam Brighton School, yaitu Robert W. Powell. Setelah memiliki kamera tersebut, Méliès mencobanya di jalanan. Waktu itu dia mencoba alat tersebut dengan merekam jalanan, dan saat ada bis yang berhenti di depannya, kamera tersebut macet, sehingga ia mencoba untuk membetulkannya. Dia meneruskan untuk merekam lagi saat ada mobil jenazah yang sedang berhenti di depannya. Dia sangat terkejut karena bis yang ada di filmnya tiba-tiba saja berubah menjadi kereta jenazah. Akhirnya Méliès memahami bahwa kamera bisa digunakan sebagai trik sulap tanpa harus melakukan adegan ilusi sebenarnya di panggung. Namun permasalahan dari Méliès dengan peralatan ini adalah durasi bahan baku yang kurang dari 15 menit. Tentu saja dia harus menyesuaikan pembabakan ceritanya dengan durasi tersebut. Selain itu, cara Méliès merekam adegan-adegannya adalah hanya membiarkan kamera menyala dan merekam adegannya di atas panggung. Namun saat mulai produksi film Cinderella pada tahun 1899, mulai dipikirkan untuk menyambungkan sekuens-sekuens yang dibuatnya. Apalagi saat membuat A Trip to the Moon tahun 1902, Méliès lebih serius lagi menggarapnya dan sudah menggunakan teknik editing untuk menjaga kesinambungan cerita dari filmnya. Namun karena sudah dibuat lebih menyesuaikan durasi dan bahan bakunya, sehingga sekali shot ia mengambil satu sekuens utuh dengan tipe long shot saja. Lalu selanjutnya ada Edwin Stanton Porter. Porter saat itu mencoba membuat sebuah film dengan menggabungkan shot-shot yang sudah ada yang ditambah dengan shot-shot yang diproduksi untuk melengkapi kebutuhan film yang sedang diproduksi. Kala itu, Porter mencoba membuat film The Life of an American Fireman pada tahun 1903 yang di dalamnya sudah menggunakan plot action yang bahkan membuat close-up tangan yang menarik tuas alam kebakaran. Footage dari adegan yang dibuat oleh Porter, terutama ketika pada interior ruang tidur, sang ibu dan anak diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran. Ken Nesiger dalam bukunya Technique of Film and Video Editing menuliskan bahwa ada dua versi film ini. Pertama adalah pada tahun 1944 sampai dengan 1985, di mana pada adegan penyelamatan ibu dan anak, Porter menjadi sangat brilian karena sudah menggunakan parallel cutting. Kedua, versi awal di mana justru tidak pernah ada parallel cutting tersebut dan dicurigai bahwa ini adalah versi awal yang dibuat oleh Porter. Kecurigaan itu menjadi
berdasar ketika melihat film selanjutnya The Great Train Robbery, di mana selain juga banyak menggunakan long shot, apa yang dibuat oleh Porter tidak jauh berbeda dengan yang sudah dilakukan oleh Méliès, yaitu editing hanya digunakan penyambung atau meneruskan sequence saja. Lalu selanjutnya ada Burt Acres and Robert William Powell. Selain sebagai penemu alat perekam, Robert Webb Powell juga membuat beberapa film yang secara bentuk dan gaya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Méliès dan Porter. Dia meletakkan kamera di depan dengan sebuah panggung dan latar belakang dari rumah menggunakan backscreen projector seperti yang dilakukan oleh Porter saat ia membuat The Great Train Robbery. Sedangkan Burt Acres yang juga bersama Robert Powell membuat film yang tidak berbeda dengan apa yang dilakukan Lumiere dan para pegawai Edison. Dia hanya merekam suatu peristiwa dari sebuah pinggiran laut. Film yang dibuat diberi judul Rock Sea at Dover pada tahun 1995 dan Your Mouth Fishing Boat Leaving Harbor pada tahun 1989. Sedangkan Robert Powell sendiri membuat beberapa film yang sudah memasukkan aspek naratif atau penceritaan seperti yang dilakukan oleh Méliès. Namun, walaupun dia lebih berbeda karena sudah menggunakan setting ruang eksterior, tetapi Powell sendiri kurang imajinatif dan lebih kasar dalam menggunakan kemampuan kamera. Artinya, dia tidak sehalus dan selihai Méliès. Sekian sejarah editing dari tahun 1800. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Rismana Meyanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.